Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Titi Dian Darmayanti, guru SMA Muhammadiyah 2 Kertosono dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya? Dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid? Mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yakni memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri kita sendiri dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, serta menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang dan gemar belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Sistem pengajaran kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang perlu dilakukan perubahan. Semua pengajaran tersebut antara lain meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dan kelas hening. Melakukan pemeringkatan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas, serta memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaan yang dibagi dua, yaitu yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal, bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni yang pertama, kontinu, yang kedua, konvergen, dan yang ketiga, konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid.
Continue merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, melatih keberanian dalam berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Serta, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, serta menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kehendak. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdapat tri sentra pendidikan, yaitu keluarga, lingkungan kehidupan pertama untuk seorang anak. Keluarga adalah tempat seorang anak tumbuh. Di dalam keluarga sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku, dan budi pekerti cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, yakni masyarakat atau pergerakan pemuda, yaitu pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru yang hebat, setelah menyimak paparan yang saya sampaikan di sini, saya ingin meminta bantuan Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik terhadap materi pada video ini. Bapak Ibu guru bisa melakukan umpan balik melalui kolom komentar atau melalui link yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.